Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu guru yang solih dan solihah, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk tematik tema B ya. Semoga anak-anak ibu guru tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, hari ini kita belajar PPKN ya, tentang menjelaskan makna tanggung jawab. Oke, sebelum itu silakan anak-anak buka buku tematiknya, tema B, di subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 6 pada mata pelajaran PPKN. Sebelum itu kita sama-sama buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menjelaskan makna tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab, termasuk siswa juga memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab setiap orang tidak selalu sama. Setiap siswa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Oke, selanjutnya Ibu jelaskan apa saja sih contoh-contoh dari tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan ataupun tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan? Yang pertama itu harus rajin beribadah. Beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya itu berbuat baik terhadap sesama. Itu juga termasuk tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan. Kita harus selalu berbuat baik terhadap sesama, terhadap teman, maupun terhadap tetangga maupun saudara-saudara kita. Selanjutnya yaitu selalu bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang sedang kita miliki ataupun yang sedang kita lakukan. Oke. Selanjutnya menghargai orang lain yang sedang beribadah. Ketika orang lain sedang beribadah, jangan mengganggu teman kita. Itu juga termasuk kita sudah tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan. Ketika orang lain sedang beribadah, kita harus menghargainya. Oke, selanjutnya itu contoh dari tanggung jawab sebagai anak. Nah, anak-anak ibu guru itu merupakan anak-anak dari orang tuanya ya. Nah, tanggung jawabnya apa saja? Yaitu contohnya yang pertama itu berbakti kepada orang tua. Orang tua kita sudah mendidik kita, orang tua kita sudah menyayangi kita. Nah, tanggung jawab kita sebagai anak yaitu berbakti kepada orang tua menurut apa kata orang tua ya. Selanjutnya belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai anak kita juga ada tanggung jawabnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran, kita juga punya tanggung jawab yaitu belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan atau memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya yaitu membersihkan tempat tidur. Nah, ketika kita setelah tidur kita bersihkan tempat tidur sendiri ya, jangan menyuruh orang tua ataupun orang lain. Begitu juga misalkan membersihkan mainan ketika kita selesai main. Nah, itu kita termasuk tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Selanjutnya menjaga nama baik keluarga. Nah, di sini menjaga nama baik keluarga misalkan nih bagaimana caranya? Misal kita tidak bertengkar sama teman. Ketika kita bertengkar sama teman nanti kita dipanggil orang tua nih. Oh, ini anaknya si Budi misalnya ya. Itu berarti kan kita tidak menjaga nama baik keluarga. Nah, bagaimana cara menjaga nama baik keluarga? Kita tetap berlaku baik. Oke. Selanjutnya bertutur kata dengan lembut dan sopan. Nah, ini baik ini ya. Apalagi ketika zaman sekarang kita sosmed nih. Kita WA, jangan berkata kotor atau walaupun tidak ucapan tetapi melewati ketikan tulisan itu juga tidak boleh, tetap harus dengan tutur kata yang lembut dan sopan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab kita sebagai siswa. Oke, apa saja nih tanggung jawab kita sebagai siswa? Memakai seragam sekolah. Nah, ketika kita pelajaran tatap muka, apabila memang pada saat tidak daring ya, pada saat kita lagi masa normal, ketika kita
ke sekolah itu harus memakai seragam sekolah, tidak boleh asal sendiri mau pakai seragam apa, tetapi tetap mengikuti peraturan sekolah. Salah satunya yaitu memakai seragam sekolah. Selanjutnya datang tepat waktu. Nah, itu juga sebagai tanggung jawab kita sebagai siswa, jangan sampai terlambat. Selanjutnya mengumpulkan tugas. Nah, apapun tugas yang diberikan guru walaupun lewat daring pada saat ini, kita harus bertanggung jawab, yaitu tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab kita yaitu mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh ibu ataupun bapak guru. Selanjutnya, jika ada pelaksanaan piket, kita ikut piket. Jangan hanya menyuruh teman, kamu saja yang nyapu, kamu saja yang mengepel. Tapi ketika kita tidak melaksanakan piket, itu berarti kita tidak bertanggung jawab. Kita tidak memiliki tanggung jawab sebagai siswa. Ketika ada jadwal piket, kita tetap piket. Walaupun Bu, di rumah saya tidak pernah nyapu, tidak boleh ya. Tetapi ketika ada tanggung jawab sebagai piket di sekolah atau piket di kelas, itu kita harus sama-sama melaksanakan. Terus yang terakhir yaitu jujur saat mengerjakan ujian. Nah, ini penting ya, jujur saat mengerjakan ujian. Harus pede, harus percaya diri dengan jawaban kita sendiri. Tidak boleh mencontek ataupun memberikan jawaban kepada orang lain. Harus jujur pada saat mengerjakan ujian. Next. Yang keempat yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, apa saja contohnya sebagai anggota masyarakat? Yaitu yang pertama gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ketika ada kegiatan misalnya di hari Ahad misalkan di lingkungan kita sedang ada gotong royong atau membersihkan lingkungan bersama, kita sebagai anggota masyarakat harus ikut membantu membersihkan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, menjaga keamanan lingkungan dan membantu tetangga yang sedang kesusahan. Ketika ada tetangga yang kesusahan atau ketika tetangga yang sedang sakit, kita membantu atau menjenguknya, dan mendoakannya. Selanjutnya, contoh yang kelima yaitu jawab sebagai warga negara. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama, sebagai warga negara kita harus mematuhi peraturan yang ada di negara kita. Oke? Yang kedua, mencintai budaya negeri sendiri. Yang ketiga, menjaga nama baik Indonesia. Oke, contoh dari tanggung jawab. Ada contoh 5 tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, sebagai siswa, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Oke, next selanjutnya anak-anak ibu guru silakan kerjakan latihannya di halaman 34 di tematik tema B subtema 1 agar anak-anak ibu guru dapat lebih memahami dari penjelasan Ibu Dian tadi. Ya, silakan ditulis di buku latihannya. Nanti kumpul di gurunya masing-masing. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap anak-anak ibu guru dapat mengerti yang Ibu jelaskan tadi, dan terima kasih kepada anak-anak ibu guru yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat diikuti dengan baik. Oke, akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi